Yang saya hormati Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saudara Riki Jawerisa, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ebektus Uninor, jajaran pengurus dan segenap kader DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan, serta Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir pada acara peringatan Hari Sumpah Pemuda serta pencanangan pembangunan Tugu Pancasila yang menandai penetapan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Kabupaten Pancasila. Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada hari ini menjadi momentum yang sakral dan sangat berkesan. Setidak-tidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, karena dari bumi Maluku ini terlahir pemuda-pemudi pejuang kemerdekaan yang rela mengorbankan jiwa, harta, raga, dan masa muda mereka karena telah gugur sebagai kusuma bangsa demi cita-cita Indonesia merdeka. Salah satunya adalah Martha Christina Tia Hahu yang gugur di usia yang sangat belia, 17 tahun. Yang kedua, momentum peringatan 94 tahun Sumpah Pemuda saat ini bertepatan pada 2 momentum penting, yaitu momentum kebangkitan pasca pandemi COVID-19 dan momentum bonus demografi, di mana komposisi demografi akan didominasi oleh kelompok usia muda produktif, khususnya anak-anak muda milenial. Senyawa kedua momentum penting ini harus dapat dioptimalkan sebagai sumber daya untuk bangkit dan memulihkan diri setelah lebih dari 2 tahun terdampak oleh badai pandemi. Kemudian yang ketiga, peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersamaan dengan pencanangan pembangunan Tugu Pancasila memiliki makna simbolis yang sangat mendalam. Kepulauan Tanimbar yang berbatasan langsung dengan Australia adalah teras negara kesatuan Republik Indonesia yang paling terdepan dan paling terluar. Pencanangan Tanimbar sebagai Kabupaten Pancasila mengisyaratkan bahwa di batas teritorial ini telah dibangun benteng ideologi yang akan menjaga kedaulatan NKRI. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, membangun benteng ideologi ini penting karena seiring perkembangan zaman, ancaman terhadap Pancasila terasa semakin kompleks dan dinamis. Saat ini, komunisme sebagai sebuah paham dan ideologi bukanlah satu-satunya ancaman laten. Dari faktor eksternal, derasnya arus globalisasi telah membawa serta beragam paham dan ideologi global yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan cenderung menegasikan eksistensi Pancasila. Seberapa besar ancaman eksternal ini dapat kita tanggulangi akan bergantung pada seberapa kuat kita mampu mencegah masuknya paham, narasi, dan gerakan kontra ideologi negara dalam berbagai dimensi. Dari faktor internal, kita harus berani mengakui bahwa hadirnya berbagai persoalan patagonik terkait ideologi negara antara lain disebabkan oleh kelemahan kita dalam merawat dan mentransformasikan ideologi kebangsaan kita dari bentuk rumusan-rumusan ideal abstrak menjadi praktik-praktik kolektif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hadirnya ancaman ideologi yang bersumber dari faktor eksternal dan internal tersebut mengisyaratkan bahwa ada urgensi untuk menghadirkan Pancasila pada setiap ruang publik dan menghidupkannya kembali pada memori kolektif setiap anak bangsa, khususnya generasi muda. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan rintangan. Pada titik ini, sepertinya kita semua sepakat bahwa kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan membuat kita bisa melompat dan mendahului bangsa-bangsa yang lain. Kita butuh inovasi-inovasi yang mampu menggebrak, yang membalik ketidakmampuan menjadi peluang, yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang. Dan yang paling penting dari semuanya itu adalah kita butuh sumber daya manusia yang unggul,
yang berhati Indonesia dan berjiwa Pancasila. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mengakhiri sambutan saya ini, saya berharap bahwa segenap kader pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetap solid untuk menjaga dan merawat Pancasila di bumi Maluku. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila hanya akan bermakna ketika kehadirannya dapat dirasakan dalam setiap denyut nadi, tarikan nafas, dan gerakan kehidupan masyarakat. Kesadaran inilah yang penting kita bangun bersama untuk mendorong implementasi, revitalisasi, dan reaktualisasi daripada nilai-nilai luhur Pancasila dengan cara yang sederhana, membumi, tetapi tetap nyata. Sekian, terima kasih. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, follow akun Sentral Timur di sosial media.